Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way from my city, my city. Halo adik-adik, how are you? Oke, fine. Saya harap adik-adikku sehat selalu dimanapun adik-adik berada ya. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya keyakinan. Apakah adik-adik tahu keyakinan itu? Iya benar, kepercayaan. Terus keyakinan terhadap keberanian, keterampilan, integritas, dan tanggung jawab ya. Nah, di sini lagi apa kemanusiaan? Apakah adik-adik tahu? Ya benar, mempedulikan kemanusiaan, lingkungan, dan adil gitu. Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan adil dan benar. Nah, di sini kita akan belajar tentang kemanusiaan dan keadilan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat saya bantu. Apa itu kata bantu? Apakah adik-adik bisa jawab? Betul, benar ya. Bantu adalah membantu ibu, membantu bapak, membantu kakak, membantu adik, membantu kakek, membantu nenek, dan juga sepamili ya. Nah, di sini kita lihat apa yang anak sedang lakukan. Nah, sedang menyapu. Terus anak lagi yang ngapain dia? Benar, membantu ibunya untuk sama-sama membersihkan lingkungan rumah dan juga di sekitarnya. Tapi bukan di rumah aja loh, di sekolah juga bisa seperti membersihkan ruang kelas, membersihkan lingkungan sekolah, dan lain-lain ya. Nah, berikutnya adalah seorang anak. Nah, di sini adalah ada seorang anak menolong siapa? Ya, temannya. Temannya sedang apa nih? Sedang sedih, jatuh ya, dan buka. Nah, di sini ada contoh, ada seorang Samaria yang baik hati. Terus ada seorang yang terbaring di pinggir jalan, lalu orang-orang lain melihatnya dan melewatinya. Tetapi orang Samaria melihatnya dan hatinya sangat hancur dan sedih karena melihat orang tersebut luka parah dan terjatuh gitu. Dan akhirnya orang Samaria menghampirinya dan menolongnya dan mengangkatnya ke kudanya. Lalu membawanya ke suatu penginapan dan membayar tempat penginapan dan membayar pengobatan dan akhirnya orang tersebut sembuh. Nah, di sini adik-adik, jika temanmu terluka atau jatuh, kita harus menolongnya. Jika kita punya kelebihan atau berkat, kita bisa membeli obat untuk menyembuh luka teman. Lalu, jika temanmu sembuh, akhirnya di kemudian hari, adik-adik pun bisa bermain dengan teman, entah itu di rumah atau di sekolah. Itu sangat menyenangkan kan? Iya, benar, sangat menyenangkan. Nah, di sini saya bantu. Berarti bahasa Inggrisnya apa ya? I help. Saya bantu. I help. Saya bantu. I help. Ya, bahasa Inggrisnya I help. Saya bantu. I help. Oke, sekarang di berikutnya lagi. Nah, di sini adalah saya beri ya. Di sini apa itu beri? Iya, benar. Memberi adalah sesuatu yang kita memberi kepada teman atau adik, kakak, mama, dan bapak. Seperti memberi makan kepada adik, terus memberi makan kepada kakak atau ayah dan ibu gitu. Sedang mereka sakit, kita bisa
merawat mereka dan memberi makan kepada mereka gitu. Nah, jika brother, uh, mother, father, grandfather, grandmother, sister, jika mereka sakit, kita bisa memberi makan kepada mereka. Nah, di sini adalah apa ya bahasa Inggris kalau saya beri? Bahasa Inggrisnya adalah I give, I give. Saya beri, I give. Saya beri, I give. Ya, bunyinya seperti itu. Saya beri, I give. Nah, berikutnya kita beralih ke video berikut lagi ya, di gambar berikut. Nah, berikutnya adalah saya beri. Apa itu kata beri? Ada yang tahu adik-adik? Iya, benar. Beri adalah memberi seseorang yang tidak mempunyai kelebihan itu. Nah, di sini ada seorang anak memberi makan kepada orang miskin atau orang lumpuh gitu ya. Atau memberi uang juga bisa gitu ya. Nah, di sini anak mengasihi sesama manusia seperti dirinya gitu. Jadi kita bisa mengasihi kepada orang lain, bukan hanya keluarga kita seperti kakak, adik, mama atau mother, father, grandmother atau grandfather ya, atau sister atau brother. Nah, di sini kita bisa mengasihi orang lain juga. Kalau Tuhan bilang kalau kita mengasihi orang yang kita kenal itu upahnya tidak ada. Tetapi Tuhan menjawab kalau kita mengasihi seseorang yang kita tidak kenal itu upahnya sangat besar di kerajaan surga. Nah, jadi kita harus mengasihi sesama manusia yang ada di sekitar lingkungan kita atau jauh dari lingkungan kita. Ya, mungkin seperti begitu adik-adik. Jadi di sini adalah saya beri. Bahasa Inggrisnya adalah I give. I give. Saya beri. I give. Saya memberi atau saya beri. I give. I give. Nah, kayak begitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, berikutnya adalah saya berdoa. Jadi di sini adik-adik, apakah ada yang tahu apa itu kata berdoa? Benar, betul. Di sini berdoa adalah pesan kita terhadap Tuhan. Nah, sebelum di sini adik-adik lihat ya, ada seseorang anak sebelum tidur, dia lagi ngapain dia? Ya benar, lagi berdoa. Nah, selain itu, adik-adik biasa lakukan nggak? Sebelum makan, biasa adik-adik ngapain? Nah, berdoa. Sebelum ke sekolah, berdoa. Terus dari sekolah pulang ke rumah, harus ngapain? Nah, berdoa dan salam-salaman. Nah, berdoa adalah pesan kita kepada Tuhan agar Tuhan mendengar pesan kita dan melindungi kita dimanapun kita berada ya. Entah tidur, ke sekolah, di rumah, bermain, dan dimanapun kita berada ya. Mungkin seperti begitu. Adik-adik jangan lupa ya. Di sini saya berdoa. Nah, bahasa Inggrisnya apa ya? I pray. Saya berdoa. I pray. Saya berdoa. I pray ya. Di sini saya berdoa. I pray ya. Saya berdoa. I pray. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik jangan lupa ya sebelum melakukan sesuatu ya. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, berikutnya adalah saya pergi ke gereja. Nah, apa itu gereja? Adik-adik tahu? Ya, benar, tempat ibadah ya. Ya, tempat apa lagi? Ya, benar, taat kepada Tuhan. Terus meyakini bahwa Tuhan itu selalu ada ya buat kita gitu. Nah, sini adik-adik biasa ngapain di gereja?
Wow, pintar ya, benar. Betul sekali. Bernyanyi, belajar menghafal ayat hafalan, terus mendengar firman Tuhan, terus jangan berbuat jahat, jangan memusuhi ya, dan mengasihi sesama kita manusia gitu ya. Nah, di sini adalah kata-kata Tuhan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia, betul ya. Nah, di sini adik-adik ke gereja untuk taat kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, terus menghafal dan melakukannya. Biar adik-adik mempunyai hikmat, punya iman, dan punya keyakinan yang besar. Terus bisa menghadapi segala hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena kita akan dijaga oleh Tuhan gitu ya. Nah, di sini adalah saya pergi ke gereja. Nah, bahasa Inggrisnya apa ya? I went to church. Saya pergi ke gereja. I went to church. Saya pergi ke gereja. I went to church. Nah, bahasa Inggrisnya I went to church. Ya, saya pergi ke gereja. I went to church. Nah, seperti begitu ya adik-adik. Jangan lupa pulang dari gereja melakukan hal yang adik-adik sudah mendengar dari gereja gitu. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi dimanapun adik-adik berada ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar berikut. Nah, di sini adalah Tuhan Yesus mengasihi saya dan kamu, ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengasihi anak-anak atau adik-adik ya, atau termasuk juga kita semua gitu. Nah, di sini kenapa Tuhan bisa datang ke dunia? Ayo adik-adik bisa jawab. Iya, karena Tuhan datang ke dunia karena apa? Karena orang berbuat dosa gitu ya. Nah, karena kita ada yang salah gitu. Akhirnya Tuhan datang lalu mengadakan atau memberi kebenaran kepada kami atau memberi keadilan kepada kami atau membuka jalan yang lurus kepada kami gitu ya. Nah, jadi Tuhan datang memberikan kita untuk Roh Kudus atau iman atau keyakinan atau hikmat ya. Jadi kalau hikmat itu adalah membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya, atau mana yang tidak baik dan mana yang baik gitu ya. Lalu iman adalah kepercayaan atau keyakinan kita ya untuk tidak terpengaruh dari apa? Ya benar, pengaruh dari kejahatan atau lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang sedang kacau atau bisik-bisik dari orang-orang gitu ya. Kita harus percaya, berdoa untuk meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengatasi semua masalah dengan baik. Meminta hikmat supaya kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar, dan mana yang benar ya. Nah, begitu. Seperti temanmu dipukuli oleh seorang anak, lalu adik-adik bisa membela teman kalian. Lalu kalian bisa bilang bahwa ini salah, yang seharusnya tuh kamu harus melakukan yang ini, begitu ya. Supaya adik-adik mengadakan keadilan kepada teman kalian gitu ya. Harus membuat seseorang sesuai dengan keadilan ya. Harus memperlakukan manusia dengan kebaikan, keadilan, kasih sayang gitu ya terhadap lingkungan gitu, terhadap manusia. Nah, itu yang mungkin Kakak Deki sampaikan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengasihi
saya atau mengasihi kita semua ya, atau mengasihi adik-adik. Nah, di sini bahasa Inggrisnya God Jesus love me. Tuhan Yesus mengasihi saya. God Jesus love me. God Jesus love me ya. Jadi Tuhan Yesus mengasihi saya atau mengasihiku atau mengasihi kita semua. God Jesus love me. Ayo sama-sama kita katakan God Jesus love me. Ya, pintar. Baik. Nah, di sini adik-adik kakak Mr. Deki pesan buat kalian. Kalian pulang jangan lupa melakukan apa yang adik-adik sudah terima dari kakak Deki ya. Ya, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. City where everybody knows my name. Take me back to the Lord, people that call Jesus, my people. bless me. Yeah, I'm a long way. Take me back to the city that I call my city where